Assalamualaikum minasan konnichiwa. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Watashi wa Nisa desu. Nama saya Nisa. Mau ucapin terima kasih buat yang udah mampir di video aku yang sebelumnya yang menampilkan video Hikosokai atau perkenalan. Itu lebih ke perkenalan langsung ke Mokuteki atau tujuan gitu ya. Tujuan ke Jepang. Bukan yang perkenalan diri yang gimana gitu, tapi emang waktu itu disuruh sama LPK-nya kayak gitu. Jadi agak panjang ya. Menampilkan video jika sokai atau perkenalan diri yang segitu adanya atau apa adanya tanpa gimana-gimana, karena emang bukan YouTuber ya, dan nggak ada maksud buat bikin video itu di upload ke YouTube, karena itu sebenarnya buat promosiin diri ke uh, pihak perusahaan Jepang gitu. Itu disuruh sama LPK-nya kayak gitu, katanya sih buat promoin diri ke pihak sana, ke pihak perusahaan Jepang atau Kumiai katanya ya gitu. Tapi tetap begitu interview mah kita perkenalan biasa, nggak sepanjang itu kok, nggak, cuma nama, umur kayak gitu, alamat, berasal dari mana, negara mana, begitu. Awalnya cuma iseng aja ya upload itu. Nggak iseng juga sih ya, pengen juga sih ya, maksudnya kayak bikin channel YouTube gitu. Ternyata ada yang mampir, dan ada yang komen, ada yang kasih saran juga, ada yang request juga. Oh ya, makasih juga buat yang udah ngasih saran, karena emang itu bener-bener video yang nggak dimaksudkan untuk diupload ke YouTube gitu loh. Jadi nggak ada subtitlenya, nggak ada tulisannya atau apanya, itu nggak ada. Polos aja gitu, maaf di HP. Jadi polos aja gitu. Nah, kan itu video udah lama ya, berapa tahun yang lalu. Kenapa aku baru sadar lagi, itu ada yang nge-DM ke Instagram aku, Anisaka underscore 4 kali. Nah, karena ada yang DM ke IG aku, Kak boleh minta teksnya nggak? Aku nonton video kakak di YouTube, katanya kayak gitu. Seneng ya. Makasih juga buat kakak yang udah nonton video YouTube aku, terus nge-DM ke aku, minta teksnya, karena setelah aku baca di komen tuh, banyak yang saran teksnya, terus ada yang minta juga teksnya, jadi ya aku coba hmm, ucapin lagi mau perkenalan jika sukai aku, sama sekalian teksnya, boleh kali ya, buat sharing aja. Itu tuh khusus Kaigo ya, ini tuh khusus Kaigo, karena emang aku waktu itu emang dikhususkan buat Mokuteki kerja Kaigo di Jepang gitu. Buat yang nggak tahu Kaigo itu apa, Kaigo itu perawat lansia di Jepang. uh, Sebenarnya itu nggak ngaruh juga sih bikin video itu, karena tetap kita pas interview itu ya perkenalan diri biasa aja gitu, nama, umur, berasal dari negara mana, kota apa, seperti itu. Dan ada pertanyaan lain dari pihak perusahaannya yang tentang Kaigo, seputaran Kaigo. Nggak ada salahnya juga sih kita ngafalin Mokuteki kita gitu kan. Ya, bikin Mokuteki sebaik mungkin gitu kan. Bukan sebaik mungkin ya. Ya, Mokuteki kita apa gitu. Tujuan kita ke Jepang itu apa gitu kan. Maaf ya. Kok ada gak sedikit lupa. Untung katanya ada yang simpan videonya tuh udah nggak ada, udah hilang. Cuman ada di YouTube. Ada yang permasalahan Ojigi kan, Hajime Mashite Ojigi. Terus apa lagi ya? Konnichiwa apa gitu ya. Jangan banyak Ojiginya katanya kan gitu kan. Pure ya itu tuh disuruh sama LPK-nya kayak gitu. Bikinnya harus kayak gitu gitu, harus banyak ojiginya ya. Kalian kalau yang udah pernah ngerasain di LPK gimana lah, udah pasti tahu lah. Ya kita tuh kalau menyapa tuh harus ojigi banget, sedangkan kalau realitanya di Jepang itu enggak terlalu sering ojigi gitu, kayak aisatsu biasa aja gitu. Ya tapi bagus kalau sambil ojigi, mungkin ya lebih merasa dihormati, tapi selama aku di sini tuh kurang dipakai, kecuali emang kita benar-benar kayak merasa terbantu banget atau berterima kasih banget baru ojigi seperti itu gitu ya. Mulai aja ya. Hajime mashite. Watashi no namae wa Anisaku Sangrai ni tomoshimasu. Watashi wa Nihon e hataraki ni ikitai to omoimasu. Watashi wa Nihon de hatarite iru tomodachi ni sasaete moraimashita. それから YouTube から日本にすべての情報を探していました。日本はとっても面白い国だと思います。
私がしているのは美しい桜です。日本は交通や技術の進歩が高くて、健康的にいい食品が多くて、日本人も優しいことが分かっています。私は介護仕事に興味があります。人々を世話して手伝ってあげられるし、自分の日本語のスキルを成長させるために、日本人と直接会話練習できたいので、介護の仕事をしたいと思います。これで終わります。どうもありがとうございます。Kayak gitu. Emang itu apa adanya gitu. Maksudnya emang segitu aku. Karena waktu itu kayak kita bikin dari Indonesia dulu, tujuan kita ke Jepang itu apa, dan dibantu senseiku di LPK buat terjemahin ke Jepang. Ya, watashi wa nihon e hataraki ni ikitai to omoimasu. Saya ingin pergi ke Jepang ya untuk bekerja gitu. Karena emang gak ada lagi niat selain yang lainnya kak. Buat ya karena awam banget. Aku nggak terlalu tahu gimana Jepang, jadi aku pikir ya karena niatku untuk bekerja ke Jepang ya, aku pengen pergi ke Jepang untuk bekerja di Jepang. Tuh. Watashi wa nihon de hataraiteru tomodachi ni sasaete moraimashita. So, aku termotivasi sama teman-teman yang udah di Jepang. Kayak lihat story Instagramnya, atau suka nonton Nihongo Mantaku, suka nonton channel-channel YouTube lainnya yang mereka mengedukasi atau mereka bikin konten jalan-jalan di Jepang, bikin konten yang berisikan tentang Jepang atau mengenai Jepang, karena emang dasarnya waktu itu ya pengen kerja ke Jepang gitu, pengen kerja yang gajinya lebih besar daripada di Indonesia, dan waktu itu emang peluangnya Jepang. Nah, kebetulan banyak temanku yang udah kerja ke Jepang, ya sering kayak termotivasi gitu lihat story mereka, kayak banyak jalan-jalan gitu kan, bisa kerja sambil liburan di luar negeri gitu kan, apalagi Jepang kan negaranya indah. Setelah kesini ya memang indah. Terus ya mencari informasi mengenai kehidupan di Jepang dari YouTube ya, dari teman ya. Saya menurutku Jepang tuh salah satu negara yang menarik untuk dikunjungi gitu kan, karena aku belajar bahasa Jepang di LPK sebelumnya ya, sebelum benar-benar pengen pergi ke Jepang tuh aku belajar 2 bulan dulu bahasa Jepang, yang waktu itu tuh yang penting belajar dulu aja, pergi enggaknya gimana ntar, soalnya waktu itu baru banget keluar sekolah SMA, nggak terlalu fokus buat kerja ke Jepang gitu loh, tidak terlalu berambisi untuk kerja ke Jepang, karena waktu itu masih 18 tahun juga kan, waktu itu belum ada visa atau kutegino kalau nggak salah, masih magang-magang, sedangkan magang tuh ada minimal umur gitu, 18 tahun waktu itu kayak susah banget, jarang banget, bukan susah ya. Watashi ga shiteiru no wa utsukushi sakura desu. Karena saya emang suka bunga, jadi dan negara Jepang tuh terkenal dengan negeri sakura, sakuranya yang indah gitu kan. Karena aku suka bunga, penasaran banget gitu loh, gimana sih bunga sakura itu yang katanya nggak boleh dipetik gitu kan, selain ngambil yang jatuh, karena yang ngambil yang jatuh pun kita kayak agak segan gitu, nggak tahu ya boleh atau enggaknya, tapi agak segan aja gitu. Jepang identik dengan transportasinya dan kemajuan teknologinya yang tinggi, betul sekali. Orang Jepang kan kebanyakan kemana-mana tuh mereka pakai transportasi umum seperti kereta, bis. Di sini di tempatku memang sebengli itu, kita mau kemana-mana gampang, tinggal naik kereta, jadwalnya pun ya kita gampang mencari tahu di internet, di Google, gampang banget. Jarang banget orang yang pakai motor. Meskipun di sini banyak yang pakai mobil, banyak pengguna mobil, tapi jarang banget kelihatan macet. Terus makanannya yang sehat dan orang-orangnya yang sangat toleransi. Yang aku tahu sebelum ke Jepang tuh seperti itu ya. Kalau makanannya sehat, memang makanannya sehat. Kebetulan aku kaigo dan aku mengurus orang tua orang Jepang. Mereka tuh ada yang sampai 100 tahun lebih malah masih sehat, ya maksudnya masih hidup gitu loh, masih bisa bicara, masih bisa berkomunikasi, meskipun penglihatannya agak kabur, pendengarannya agak berkurang, tapi mereka tuh nagaiki gitu loh, mereka tuh panjang umur karena ya makanan mereka sehat, makanan mereka terjaga. Seperti pagi kayak udah terhitung kalorinya, kandungannya yang kayak gitu, mereka makan apa. Mereka juga jarang makan makanan yang berminyak. Terus ocha juga kan budaya mereka itu kan sehat, kayak ada ocha tuh teh ya, yang membersihkan minyak di tubuh gitu loh, kayak oil gitu, kayak minyak nggak sehat gitu loh di tubuh tuh, ya mereka sehat itu, panjang umur, makannya yang sehat. Oke lah, memang makanannya sehat, makanannya sehat di sini yang mereka makan, karena mereka juga kebanyakan menjaga banget kesehatan gitu. Apalagi mereka tuh selain makanan yang sehat, mereka budaya mereka tuh jalan kaki gitu kan, mereka sehat, orang-orangnya yang toleransi. Nah ini gak tahu ya,
itu hanya di tempat aku doang gitu ya, di tempat aku. Kayak mereka tuh bahkan di tempat kerjaku mereka tanya, itu apa sih kayak jilbab tuh kenapa harus memakai jilbab, bisa nggak kalau misalkan dilepas itu nggak apa-apa, dipakai atau enggak nggak apa-apa. Soalnya ada temanku juga yang nggak pakai jilbab gitu kan, dia kan Islam juga, kok nggak pakai jilbab, banyak banget pertanyaannya kayak gitu. Ya wajar karena mereka mungkin awam. Yang nggak yang nggak bisa aku, yang kagetnya ya, yang what, yang kayaknya aku nggak dapetin toleransi dari sini gitu kan. Begitu aku di Eki di stasiun mau tanya alamat ke segerombolan anak muda ya, ada 2-3 orang anak muda cewek perempuan ya, kayak mau tanya alamat gitu kan. Kayak begitu aku mau tanya alamat, mereka kayak langsung ketakutan, mau kabur. Gak tahu kenapa, mungkin karena pakai jilbab ya, entahlah di pikirannya apa, tapi cukup sakit hati sih di situ. Tapi ya karena nggak tahu jalan, coba lagi nanya ke orang lain nggak jauh dari si mbak itu yang kabur sambil ketawa. Jujur sakit hati ya sampai sekarang, kok gitu banget gitu lah. Apa mungkin memang anak muda seperti itu, nggak semua ya, tapi ya minus toleransi mungkin ya. Nah, tanya ke ibu-ibu orang Jepang, masih orang Jepang, mereka excited banget ngasih tahu ke kita, mah kayak tour guide gitu, ayo ikutin aja aku katanya gitu. Sumpah baik banget. Saran aku ya, kalau mau tanya alamat atau tanya sesuatu atau tanya apapun, kalau kita lagi kebingungan di jalan atau misalkan di tempat kerja pun ya, di tempat kerja kita bisa berkenalan dengan semuanya ya maksudnya. Kalau di luar tuh aku sih lebih percaya diri nanya ke orang tua atau orang dewasa daripada ya anak muda. Ya udah dewasa juga waktu itu, tapi yang agak tuaan lah, nenek-nenek kah atau ibu-ibu kah, bapak-bapak, mereka lebih bisa menghargai gitu. Saran aku kalau mau bertanya apapun itu terserah. Kenapa aku pilih Kaigo? Karena sepertinya ada minat di Kaigo. Karena waktu itu ya bukan nggak minat sih dulu tuh, karena kan tahu ya pekerjaan Kaigo seperti apa, mengurus orang tua gitu ya, dan bukan aku banget gitu waktu itu ya. Tapi sayangnya kondisinya waktu itu pas ke LPK, masuk LPK, daftar ke LPK, job yang tersedia hanya Kaigo, yang lainnya belum tersedia mungkin ya. Tapi karena aku perempuan dan waktu itu katanya yang berangkatnya cepat itu Kaigo atau perawat lansia, jadi ya cukup ada minat di Kaigo, belajar Kaigo, Nihongonya belajar meskipun di tengah jalan sempat mau mundur. Beneran waktu itu sempat mau mundur, udah bayar setengahnya, sempat mau mundur, alhamdulillahnya nggak jadi mundur. Kalau jadi mundur waktu itu mungkin nggak bisa ngerasain gimana rasanya negeri Sakura bekerja di sini, nggak bisa ngerasain dan nggak bisa sharing ke kalian dan nggak bisa sharing juga kan gimana pengalaman aku di Jepang. Meskipun nggak terlalu menarik juga ya, ada hal yang bisa aku sharing ke kalian gitu ya. Salah satunya ini ya, nggak terlalu penting juga sih ya, tapi karena ada 1-2 orang yang mungkin membutuhkan, boleh lah. Khusus Kaigo ya, buat bayangan aja ya, nggak harus sama juga karena memang nggak terlalu sebagus itu, tapi ya buat bayangan boleh lah ya. Gitu kenapa pilih Kaigo, karena kita kan mengurus orang tua, kita mengurus orangnya langsung, orangnya itu orang Jepangnya langsung, dan kita bekerja dengan orang Jepang juga gitu loh. Nah poinnya, kita bisa belajar bahasa Jepang langsung dengan orang Jepang. Kita bisa mengasah skill bahasa Jepang kita dengan orang Jepangnya langsung secara gratis. Kita bisa kaiwa tiap hari, bisa kaiwa rensu tiap hari. Gak perlu dari awalnya, tapi lebih baik kita persiapan bahasa yang bagus tuh dari Indonesia tuh kita udah bagus bahasanya. Kalau bisa ya, biar di sini nggak terlalu awam dan nggak pusing gitu di kerjaannya. Karena waktu awal-awal aku ngerasain pusing banget, entah itu dari kanjinya, entah itu dari ngobrolnya, bahasa mereka tuh tinggi-tinggi, apalagi bahasa perawat itu menurutku susah, bener-bener awam banget waktu itu, kayak gimana kayak gitu. Tapi berjalannya waktu, karena kita kaiwa tiap hari, kita berkomunikasi dengan orang Jepang langsung setiap hari dan menggunakan bahasa Jepang, jadi skill bahasa kita secara tidak langsung terasah. Sambil belajar juga menyerap, dapat kata baru, dapat bumbu baru, dapat pengalaman baru, dapat pengetahuan baru dari mereka, karena mereka tuh suka sharing dan mereka tuh pasti akan ngasih tahu kita segala hal, apalagi kalau kita bertanya, karena mereka tuh suka banget kita bertanya gitu. Mereka suka mempersilahkan dirinya untuk kalau ada yang mau ditanyakan tanyain aja katanya gitu. Mereka akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan kita sampai kita ngerti dan sampai kita bisa, karena ya kalau kita bisa cepat kerja kan mereka juga akan cepat terbantu gitu. Oke. Sepertinya minat kerja di Kaigo gitu. Nah, oke, udah segitu ya guys ya. Semoga bermanfaat. Maaf
kurang lebihnya karena nggak terlalu pandai berbicara juga, nggak pandai sharing juga, apa adanya aja. Semoga nyampe ke kaliannya dan semoga yang emang lagi masih di Indonesia, masih berjuang buat ke Jepang, terutama di bidang kaigo, semangat, ngasah bahasanya, lancar segala urusannya sampai ke sini. Semoga mimpi bekerja di sini atau bekerja di Jepangnya cepat terwujud, terlaksana. Boleh juga untuk yang mau ngasih saran atau apa, boleh komen di bawah. Emang nggak bermanfaat apa, nggak terlalu membantu kalian di channel ini, tapi mudah-mudahan bisa sedikitnya membantu kalian yang emang lagi nyari tahu seputar kaigo, atau yang sebelumnya lihat video Jika Sukai Aku pengen teksnya, boleh lihat video ini ya, atau yang sebelumnya nanyain teks yang di video aku sebelumnya, yang Jika Sukai Aku sebelumnya pengen teksnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih buat yang udah nonton video aku di sebelumnya dan video aku yang sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat semuanya. Sayonara.